Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kita punya episode spesial tentang Armenia. Saya ditemani oleh dua pembangkang dari sana, Hovhannes Iskanyan dan Narek Navasardian. Semoga saya mengucapkan namanya dengan benar. Narek, Hovhannes, selamat datang. Terima kasih banyak. Thank you very much. Terima kasih, Paskalotats, untuk kemenangan kami. Thank you Terima kasih sudah mengundang kami dan memberikan beberapa pembaruan. Boleh saya tanya, Narek, mungkin ke kamu dulu, bisa ceritakan sedikit latar belakang tentang diri kamu. background of yourself. Sure. So, I studied in Tentu. America. Jadi awalnya First, saya I kuliah di studied Amerika. writing and marketing, Saya belajar and menulis dan from pemasaran. return to my home Setelah country, kembali ke Armenia. negara At asal first, saya, I got Armenia, a saya sempat position bekerja with di the EU delegasi Uni delegation, Eropa, but that tapi itu didn't tidak last. berlangsung lama. And Lalu then setelah perang tahun following 2020, 2020 saya dan war, Hovhannes mendirikan sebuah me and LSM untuk Hovhannes membela founded an hak-hak NGO orang Armenia. to Karena saat defend itu the sudah rights of jelas Armenians ada because semacam it was konspirasi clear that there besar was a terhadap big bangsa kami. conspiracy against our Sejak nation. itu, kami terus And bekerja since untuk then, mengajak we've been para pembuat working film on, dokumenter, fotografer, recruiting penulis, dan documentary siapapun yang filmmakers, tertarik photographers, pada writers, perjuangan Armenia everybody yang that is berdaulat dan interested in the pembelaan cause hak-hak of orang like a Armenia. sovereign Armenia and the defensive rights of Armenians. Terima kasih. Jadi Hovhannes, latar belakang kamu seperti apa? I am a documentary filmmaker and a writer, and Saya seorang pembuat film dokumenter dan penulis. Saya menempuh studi magister di bidang jurnalisme dan manajemen media di Georgia, di Georgian Institute of Public Affairs. Dan sekarang, seperti yang dikatakan Narek, terutama setelah tahun 2020, ketika sebagian wilayah Artsakh, Republik Artsakh, diserahkan karena perang, kami mulai bertindak. Karena kami tahu kami berada dalam risiko pembersihan etnis dan genosida. We race toward the contemporary Kiptij Artsakh speaking Cheju, Azerbaijan. While sort that vertebrate, a late scariant in Tar, Manitapan Manamor. that is going to happen in our country. Maksud Anda Artsakh itu provinsi Nagorno-Karabakh? Ya, Nagorno-Karabakh. Nama resminya adalah Republik Artsakh, seperti yang tulis dalam konstitusinya, Republik Artsakh. Republic of Artsakh, yes. Okay, and now it's today. Baik, sekarang hari ini Sabtu, tanggal 13 Juni. Minggu lalu, tepatnya hari Minggu, ada pemilihan yang sangat penting di Armenia. Bisa tolong beri kami kabar terbaru tentang apa yang Anda lihat sejauh ini? Oke, mungkin pertama-tama bagaimana hasil resminya, dan seberapa puas Anda dengan hasil resmi itu. Mungkin kita mulai dulu dari Hovhannes dan Narek. Maybe let's start with Hovhannes and then Nari. First of all, we have to understand that the elections were Pertama-tama, kita harus paham bahwa pemilu itu sudah diatur, dan bukan hanya pada hari pemungutan suara, tapi sudah dimulai jauh sebelumnya. Terutama kalau kita lihat program dari partai kontrak sipil, yaitu partai yang sedang berkuasa. Kalau kita baca programnya, di situ ada janji yang bersifat xenofobik dan melanggar konstitusi. Mereka berjanji lewat program itu bahwa mereka akan melanggar konstitusi Armenia dengan paksa, dengan menyingkirkan Katolikos, pemimpin gereja, dari jabatannya. Padahal itu jelas melanggar pasal 17 konstitusi kita, yang menyatakan bahwa negara dan gereja harus terpisah. Jadi untuk para pendengar di Barat, penting untuk dipahami bahwa kami, orang Armenia, terpaksa ikut dalam pemilu yang dijalankan berdasarkan ideologi xenofobik. was done by xenophobic ideologies, so like violating the conscience. Jadi seperti melanggar kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama. Tapi sebenarnya ini sudah dimulai jauh sebelumnya, karena mereka mulai membuat-buat kasus terhadap wali kota dan tokoh masyarakat. Wali kota yang terpilih, tapi berasal dari pihak oposisi. Misalnya di kota terbesar kedua di Armenia, yaitu Gyumri, wali kotanya yang terpilih langsung dipenjara. Di kota lain Masis, wali kotanya juga dipenjara hanya karena mereka dari pihak oposisi. Dan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pemilu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena pemimpin oposisi ikut berkampanye sementara dia sedang ditahan. Untuk pemilihan tingkat negara, hal seperti itu belum pernah terjadi. Dan omong-omong, dia ditangkap karena ketika datang ke Armenia, dia berkata, "Saya akan melindungi gereja saya." I am going to protect my church because you know that the church is under attack
Karena kamu tahu gereja sedang diserang oleh pemerintah ini, sejauh yang bisa saya lakukan. Jadi setelah itu dia ditangkap. Dan penangkapannya terjadi atas perintah yang ditulis di Facebook oleh Perdana Menteri. Bisa kamu bayangkan, dia menulis di Facebook, sekarang kamu akan lihat apa yang akan terjadi padamu. Lalu semua aparat keamanan nasional, polisi, semua datang ke rumah Samvel Karapetian, dan dia ditangkap. Sekarang dia berada dalam tahanan rumah, jadi dia tidak bisa berbicara dengan warga atau menjalankan kampanye dengan benar. Tapi bukan cuma dia, partai keempat juga sedang mereka coba singkirkan dari parlemen. Tapi seperti yang kita lihat, mereka sudah lolos ke parlemen, dan sekarang mereka berusaha secara ilegal untuk menyingkirkan mereka lagi. Orang kedua dari partai ini, dari faksi atau kelompok koalisi itu, adalah pemimpin partai Meir Hayastan. Dia ditangkap 2 minggu sebelum hari pemungutan suara, dan penangkapannya terjadi tepat di hari wisuda anaknya. Mereka menangkap dia karena dia adalah motor utama kampanye. Sebelumnya dia selalu berhasil di semua pemilihan lokal, di Yerevan ibu kota, di Gyumri kota terbesar kedua, dan di Echmiadzin, salah satu kota terbesar di Armenia sekaligus kota spiritual karena pusat gereja ada di sana. Jadi dia menang di semua pemilihan itu. Lalu 2 minggu sebelum pemilu, kita setelah mengkatmo. Bukan cuma dia, yang melengkap orang lain jadi penggerak utama organisasi. Mereka sisir breaking mesin berorganisasi. Jadi lawai itu berada ke terapelo konstruksi multi. Hai, cuma mau kasih tahu cepat aja. Cara terbaik untuk mendukung channel ini adalah dengan daftar di Substack gratis saya. Kamu juga bisa bantu lewat langganan berbayar di sana, atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Linknya ada di bawah. Sampai ketemu di sana. See you there. Hal terburuk yang terjadi itu sekitar jam 2 pagi, waktu hanya sekitar 10% tempat pemungutan suara yang sudah diproses. Ya, suara yang dihitung baru 10-15%. Dan orang ini, namanya Nikol Pashinyan yang didukung oleh Eropa, dia langsung mengadakan konferensi pers dan bilang kalau mereka sudah menang pemilu. Dia bahkan nggak menunggu sama sekali, penghitungan langsung berhenti saat itu juga. Selama sekitar 30 menit, mungkin 1 jam, penghitungan berhenti. Halaman komisi pemilihan juga sempat mati, nggak bisa diakses. Lalu dia muncul, bikin konferensi pers dan bilang, kami menang pemilu. Bayangkan saja ada 2005 tempat pemungutan suara dan yang sudah dihitung baru sekitar 100 lebih sedikit. Dan dari cara penghitungan berjalan, ada 4 partai yang posisinya hampir seimbang. Kalau kita lihat, partai civil contract justru sedang turun, sementara yang lain malah naik. Civil contract was going down, and these all were going up. And then after this press conference, Dan setelah konferensi pers itu, kebiasaan yang biasanya ada langsung berubah. Setelah itu, kami paham bahwa hal itu merupakan pelanggaran konstitusi, karena Komite Pusat adalah lembaga yang seharusnya mengumumkan hasil pemilu. Tapi dia keluar, dan bahkan sebelum dia keluar, Perdana Menteri Georgia sudah mengucapkan selamat atas kemenangan Nikol Pashinyan, padahal baru 1% suara yang dihitung. Bisa bayangkan, seorang Perdana Menteri dari negara lain, negara tetangga, tidak menghormati lembaga kami, lalu muncul dan memberi selamat kepada Perdana Menteri kami. Dan bukan cuma dia, mantan Presiden Georgia, Zurabishvili, juga melakukan hal yang sama. Jadi 2 orang ini, satu demi satu, memberi selamat kepada Perdana Menteri, padahal baru 1% tempat pemungutan suara yang sudah dihitung. 1% of the polling stations were just counted, you know. So after this announcement that he Jadi setelah pengumuman bahwa dia menang dalam pemilu, seharusnya semuanya dihentikan karena itu melanggar konstitusi. Dan itu berarti pemilunya sudah direkayasa dengan cara yang sangat kasar. Kita juga tidak seharusnya percaya pada hasil apapun yang mereka umumkan nanti. they will announce later. But how is this possible? So on the one hand, Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Di satu sisi, kita sudah melihat begitu banyak penangkapan sebelum pemilu berlangsung. Jumlahnya luar biasa banyak, terutama terhadap pihak oposisi. Lalu tentu saja para pemimpin agama juga,
Mereka sudah berbulan-bulan ditangkap dan dipenjara. Dan sekarang muncul lagi kejanggalan yang sangat jelas dalam cara pemilu ini dijalankan. Bagaimana suara dihitung dan bagaimana hasilnya diumumkan ke publik. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa di Georgia? Karena sebenarnya, Georgia berada di jalur yang sangat berbeda dari Armenia dan juga punya masalah sendiri, baik dengan Barat maupun dengan Rusia. Tapi, kenapa justru Georgia begitu cepat memberi selamat kepada Pashinyan? It seems to me that Pashinyan was preemptively Menurut saya, given a Pashinyan carte seolah blanche sudah by lebih dulu outside diberi kebebasan players penuh to oleh para pihak essentially luar ini do untuk whatever he melakukan needs to do apapun yang dianggap during the perlu elections. demi So memenangkan it's not pemilu. just Georgia, Jadi it's ini just bukan cuma that Georgia. we Kalau see kita lihat leading menjelang up to the pemilu, elections, ada the banyak big acara EU besar events Uni that Eropa yang organized, diselenggarakan. Macron Macron going bahkan around the berjalan-jalan di streets of jalanan Yerevan Yerevan, talking about how sambil this would be bicara bahwa hal impossible seperti under itu former mustahil terjadi di administrations masa that were more pemerintahan sebelumnya, yang centered lebih on berfokus pada Armenian rights hak-hak and less Armenia on the dan kurang mengikuti prioritas para priorities aktor of barat these dari luar itu. outside Lalu Western Uni Eropa actors. mengalokasikan So, sekitar I 2 atau would 3 juta say euro the EU untuk, seperti allocated yang mereka around, sebut, I think, memerangi disinformasi dari 2 or 3 Rusia. million euros Tapi for pada kenyataannya, as they selama 6 managed to tahun ini, battle mereka justru disinformation menjalankan coming from kampanye Russia, but disinformasi essentially mereka sendiri doing secara their penuh. own disinformation campaigns completely during these 6 years. And actually more than that, we have seen just complete Dan sebenarnya, lebih dari itu, zero reaction kita sama from sekali the tidak melihat European ada actors on reaksi dari anything pihak that has been Eropa going on terhadap in apapun yang Armenia. terjadi di The Armenia. mayor of Wali kota Caracas, Caracas, the wali elected kota mayor from the terpilih opposition dari was pihak shot, there's no oposisi reaction. ditembak, tidak ada reaksi. Wali kota Egumdi, seperti yang disebutkan Jovanes, di penjara. Kita juga tidak melihat ada reaksi. Bahkan kalau seseorang hanya menulis di Facebook atau berbicara di podcast dan mengkritik Pashinyan, dia bisa terancam ditahan selama 2 bulan, penahanan pra-persidangan, dan mungkin saja mereka hanya membuang waktu dan sumber daya orang itu. Jadi situasinya makin lama makin otoriter, makin keras. Dan untuk bisa memahami pemilu ini, kita harus melihat kembali bagaimana sistem itu dibentuk dan bagaimana kemudian diambil alih oleh Pashinyan. Jadi kalau saya tidak salah, mereka mengubah konstitusi pada tahun 2015. Saat itu presidennya adalah Sarkisyan. Sistem itu memberi ruang bagi pengendalian penuh atas segalanya, bagi partai yang berkuasa, bagi mayoritas super. Kalau kamu punya mayoritas super, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dan memang begitu adanya. Lalu pada tahun 2017, dalam pemilu partai yang berkuasa saat itu, yaitu Partai Republik, mencatat hasil yang serupa. Mereka mendapat 49,7%, dan hasil sementara yang diumumkan oleh Komite Pemilihan Pusat Pashinyan adalah 49,8%. Lalu beberapa bulan setelah itu, terjadi revolusi berwarna yang diorganisir dan didukung oleh pihak Barat, yang membawa Pashinyan berkuasa. Sejak saat itu, Pashinyan mengatur semuanya supaya dia punya kendali penuh atas lembaga peradilan, militer, dan kepolisian. Jadi pada dasarnya, mereka tidak mau melepaskan sedikit pun kekuasaan. Tanpa adanya tekanan dari luar, hasil suara saja tidak cukup untuk membuat mereka mengubah pandangan, karena mereka merasa bisa lolos dari apapun. Dan mereka menang. Maksud saya, hasil resmi yang kita baca di media menunjukkan bahwa partai yang dipimpin Pashinyan menang dengan 48% suara. Benar ya? Jadi hampir setengah. Apakah itu benar? Is that correct? As you say, yeah, it's the official is like 49 with something. Seperti yang Anda bilang, hasil resminya itu sekitar 49% sekian. Bahkan belum sampai 50%. Dan dengan memakai semua sumber daya administratif itu, para teroris, ya, tokoh-tokoh publik oposisi dipukuli. Lalu ada juga pembunuhan oleh negara. Seorang pria yang cuma merobek poster Pashinyan ditangkap, lalu dieksekusi. Secara resmi disebut bunuh diri di rumah sakit jiwa. Jadi kita juga punya kasus pembunuhan oleh negara. Namanya Armen Hovhannisyan, dan rumahnya ada di Artsakh. Pashinyan juga ya, menyerahkan rumahnya itu ke Azerbaijan. Dan setelah semua kecurangan dan rekayasa itu, mereka cuma dapat 49% sekian.
Tapi seperti yang sudah saya bilang, setelah pernyataan jam 2 pagi itu, hasilnya tidak bisa dianggap sah. Karena proses pemungutan suara, pemilihan itu sendiri sudah dilanggar, tatanan konstitusional juga dilanggar. Jadi pernyataan resmi itu tidak mungkin benar. Ya, The official statement cannot be real. Yes. Have you seen any reactions? Apakah Anda sudah melihat ada reaksi dari media barat atau para pemimpin barat soal ini? Karena kecurangan pemilihannya begitu parah, sampai-sampai kita bisa berharap setidaknya ada sesuatu yang diakui. Mungkin bukan sebuah Maybe not. We saw that Ursula von der Leyen wrote. Kita melihat Ursula von der Leyen menulis pesan yang memberi selamat kepada rakyat Armenia dan mengingatkan semangat tahun 2018, tahun terjadinya revolusi warna, saat topeng-topeng dilepaskan dan tujuan geopolitik mereka terhadap Armenia mulai terlihat jelas. Dan tujuan geopolitik itu sebenarnya melibatkan banyak sekali pihak, termasuk negara-negara dengan kepentingan yang saling bertemu, yaitu koridor Zangezur. Kadang koridor itu diberi nama baru, seperti TRIP, atau dikemas ulang sebagai semacam peluang pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan membawa Amerika Serikat ke perbatasan selatan Armenia dengan Iran. Penyerahan Artsakh yang dilakukan Pashinyan secara sistematis hanyalah dalih. Itu sebenarnya pembuka jalan bagi mereka untuk mewujudkan koridor ini, mengepung Iran, dan membentuk semacam sabuk Turki di sekelilingnya. Dan juga ini menguntungkan Iran, Turki, Baku, dan Kazakhstan, di mana Tokayev bahkan termasuk yang pertama memberi selamat kepada Pashinyan. Negara-negara Asia Tengah ini punya tugas tertentu kan? Koridor ini dalam konteks geopolitik nilainya besar sekali sekarang, karena bisa melewati Rusia dan Iran. Itu penting, baik bagi Uni Eropa maupun bagi negara-negara Turki dan Asia Tengah. Jadi inilah alasan mereka mendukung penuh Pashinyan. Mereka tahu jelas bahwa ini bukan sesuatu yang menguntungkan rakyat Armenia. Menyewakan perbatasan selatan mereka kepada kontraktor swasta dari Amerika. Itu langkah yang sangat berisiko, apalagi kalau melihat niat Ankara dan Baku yang sudah berulang kali terlihat jelas. baik. Jadi sekarang kita diminta untuk percaya bahwa orang dan partai yang 2 tahun lalu kehilangan bagian penting dari wilayah Armenia kepada Azerbaijan, yang menyebabkan pengusiran, pembersihan etnis terhadap 100.000 warga negara Anda, yang terpaksa melarikan diri ke wilayah utama Armenia, bahwa orang itu benar-benar memenangkan 50% dari seluruh suara. Dan pada saat yang sama, dia juga masih mengatakan bahwa yang sebenarnya dia inginkan adalah memberikan Azerbaijan, pihak yang mengambil wilayah itu, jalur langsung ke enklavenya sendiri, yang kebetulan juga berbatasan dengan Iran, dan menempatkan personel militer Amerika Serikat di sana. Dan semua itu dianggap hal yang wajar, bahkan disebut sebagai perkembangan demokratis. Begitu ya, Hovhannes? Kira-kira begitu? Kalau kita tutup mata dan berpura-pura jadi, entahlah, anggota civil contract ya, mungkin memang kelihatannya begitu. Tapi seperti yang saya bilang, kita nggak bisa mengandalkan pemilu ini, karena pemilunya benar-benar curang, sangat curang. Dan ini bukan baru terjadi sekarang. Kita sebenarnya nggak membicarakan soal pengeluaran tambahan di luar anggaran. Yang dilakukan sebelum pemilu, sekitar 3 bulan sebelum pemilu, mereka membuat asuransi kesehatan, ya asuransi medis, dan mereka juga menaikkan pensiun, yang semuanya di luar anggaran resmi. Dalam program anggaran, hal-hal seperti itu sama sekali nggak ada. Jadi ini semacam, bagaimana ya? Suap. Ya suap. Karena waktu parlemen mengesahkan anggaran tahun lalu, hal-hal itu sama sekali belum ada di situ. Beberapa profesional menghitung, katanya sekitar 1 miliar drum dihabiskan untuk semua hal tambahan ini. Dan juga tahu kan, para sopir yang sebelumnya kehilangan izin mengemudi, sebelum pemilu mereka malah diberi pengampunan. Ya, dan itu juga sebenarnya bentuk lain dari suap. Tapi sekarang baru saja seorang ilmuwan politik yang juga dosen di Universitas Negeri Yerevan ditangkap hanya karena status di Facebook. Bisa bayangkan? Hanya karena menulis di Facebook.
Dan sekarang mereka menutup Departemen Bahasa Asing di universitas itu karena kepala departemennya menentang sistem politik yang sedang berkuasa. Dan bayangkan namanya memang Departemen Sastra Asing, tapi kenyataannya lebih seperti Departemen Sastra Eropa Barat dan Sastra Barat. European and Western Literature Department, and it was one of the most famous professors. Salah satu profesor paling terkenal di departemen itu adalah Melina Manouchian, istri dari Misak Manouchian, kamu tahu, dari Prancis, dari Gerakan Perlawanan. 2 tahun lalu, mereka dibawa ke Pantheon, dan Perdana Menteri yang katanya pro-Eropa itu datang ke sana dan menunduk memberi hormat kepada Melina dan Manouchian. Tapi sekarang departemen mereka malah ditutup dan mereka menyebutnya sebagai bagian dari integrasi Eropa orang Armenia. Mereka menutup Departemen Sastra Eropa di universitas hanya karena 1 orang. Lalu bilang kita sedang berintegrasi dengan Eropa. Di mana letak integrasi Eropa itu? Kalau mahasiswa Armenia bahkan tidak bisa mendalami sastra Barat. Ini benar-benar lucu. So what is the plan here? What do you think? Jadi apa rencananya di sini? Menurut kamu bagaimana? Maksud saya, satu-satunya tujuannya adalah mempertahankan Pashinyan dan partainya tetap berkuasa, supaya bisa menjalankan agenda geopolitik Barat, koridor TRIP atau koridor Zangezur, dan mungkin juga integrasi yang lebih dalam dengan Uni Eropa, entah dalam bentuk apapun, tapi sepertinya bukan integrasi ekonomi menurut saya. Maksud saya yang kita lihat ini mungkin semacam militerisasi. Menurut kamu, Narek, it times small nesting. A type of militarization, or what do you expect, Nare? There are many discussions about the EU. Ya, ada banyak pembahasan tentang integrasi Uni Eropa. Dan tentu saja, Uni Eropa juga seolah-olah menyambut Armenia, tapi kita lihat dari banyak negara lain dengan situasi serupa, bahwa sebenarnya integrasi ekonomi dengan Uni Eropa itu tidak masuk akal bagi Armenia. Masih butuh waktu bertahun-tahun. Aturannya sangat ketat. Sekitar 35% ekspor Armenia saat ini pergi ke Rusia. Banyak di antaranya adalah produk pertanian, jadi mereka menghadapi masalah jarak dan risiko barang rusak. Lalu ada juga ya Turki yang menjadi penghalang di situ. Dan Turki selalu punya sejumlah ambisi geopolitik terhadap Armenia yang kadang dijalankan lewat Baku. Tapi bagaimanapun juga itu tetap merupakan tuntutan dari pihak Turki. But nevertheless, these are Turkish requirements. And so now we are expected Russia. Jadi sekarang yang terjadi adalah Rusia pada gilirannya tidak mau membiarkan Yerevan mengatur jarak dari dirinya dan dari proyek-proyek integrasinya seperti Uni Ekonomi Eurasia dan CSTO. Karena Armenia selama beberapa tahun terakhir telah menebarkan banyak kebencian di ruang publik lewat televisi nasional dan media satelit mereka terhadap sistem integrasi Rusia ini. Mereka tidak benar-benar memutus hubungan tapi hanya menimbulkan kerusakan reputasi kecil. Jadi menurut saya, saat ini Rusia bertekad untuk lebih aktif dalam memutuskan Armenia dari sistem-sistemnya. Ada juga pembatasan terhadap produk-produk tertentu. Jadi pada dasarnya, Pashinyan melakukan semua ini dengan sadar semata-mata karena kekuasaannya bergantung pada aktor-aktor dari Barat. The reason is because he owes his power to the Western actors, so he is going after this small. Jadi dia sekarang menargetkan usaha kecil dan menengah, sektor yang selama ini secara alami membangun mata pencaharian di sekitar pasar Rusia. Dan hal yang sama juga berlaku di sini. Ketergantungan mereka itu sangat jelas, kan? Harga gas bisa naik sampai 4 kali lipat kalau Rusia memutuskan untuk mencabut tarif istimewa bagi Armenia. Kita bergantung pada Rusia untuk gandum dan biji-bijian, dan setelah pendudukan Artsakh, ketergantungan itu jadi makin parah. Dan ya, pada dasarnya kita sedang melihat penyesuaian ular Armenia tanpa janji, tanpa arah yang jelas. Semuanya bergantung pada kehendak politik satu antek yang didukung oleh Barat. Jadi ini benar-benar bentuk pengkhianatan politik total. Maksud saya termasuk di antara orang-orang yang benar-benar khawatir akan keberlangsungan negara Armenia. Kalau kita dengar juga beberapa pernyataan yang datang dari Azerbaijan, Hovhannes, seberapa gawat menurutmu situasinya sekarang? Seberapa genting posisi Armenia saat ini? Well, it's very hard because if
Ya, ini memang sangat sulit, karena sekarang apa sebenarnya daftar tugas Pashinyan yang diperintahkan oleh Azerbaijan? Ada satu wilayah, sebuah desa, yang berada di dalam Armenia, namanya Tigranashen. Jadi kalau itu diberikan, artinya jalur selatan dan utara Armenia akan terblokir, dan wilayah di dalam Armenia diserahkan ke Azerbaijan. Bisa bayangkan apa yang akan terjadi di sana. Letaknya cuma sekitar 150 km dari Yerevan. Jadi, inilah yang ngawur di daftar tugas itu. Desa sesuai Berdikari Azerbaijan. Sesuai dengan new. Is that the claim? Yes, if Nikol Pashinyan announced. Ya, sebenarnya Nikol Pashinyan sudah mengumumkan bahwa dia akan menyerahkannya bukan hanya selama masa kampanye tapi juga sebelumnya. Itu sudah jelas, mereka bilang sendiri kalau desa itu akan diserahkan. Dan ini titik yang sangat strategis, karena kalau jalan itu diberikan, jalur utara dan selatan langsung terblokir. Ini masalah yang sangat serius bagi kami. Langkah berikutnya adalah membawa dan menempatkan orang Azerbaijan ke dalam wilayah Armenia. Ditambah bahwa Yustem Benyuthong membersihkan etni yang tuwidbiya daid, sebenarnya Artsakh. Juga, kenapa Armenia seperti itu? Why would an Armenian do that? Why would an Armenian Kenapa sebuah partai Armenia melakukan hal seperti itu terhadap Armenia? Pada dasarnya, menghapus jati diri Armenia dari Armenia sendiri, lalu justru memindahkan orang-orang Azerbaijan asing ke wilayah utama Armenia. mainland Armenian territory? We can assume lots of things. Kita bisa berasumsi banyak hal. Bisa soal uang, bisa soal ideologi, bisa juga entahlah karena ada tekanan dan semuanya bercampur. Tapi kita akan tahu semuanya setelah pergantian pemerintahan, ketika nanti ada penyelidikan. Baru kita bisa paham bagaimana mungkin orang ini mengakui Republik Artsakh sebagai bagian dari Azerbaijan, melanggar konstitusi, melanggar deklarasi kemerdekaan Armenia, dan bagaimana bisa saat ini mereka justru melanggar hak para pengungsi, hak untuk kembali bagi para pengungsi. Karena seperti yang kita tahu, Armenia adalah bagian dari konvensi tentang pengungsi. Ya, kita ikut di dalamnya. Dan sekarang orang-orang Armenia dari Artsakh bilang kami ingin kembali. Tapi orang ini bilang tidak, kalian tidak punya hak itu, kalian tidak boleh kembali. Bisa bayangkan? Dia benar-benar menghapus hak-hak dasar yang berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bisa bayangkan itu? That comes out from the United Nations. Can you imagine this? But I've heard also that during the campaign, Saya juga dengar, waktu kampanye, dia sering bicara dengan nada yang tidak hormat terhadap para pengungsi yang terpaksa datang ke Armenia daratan karena mereka diusir dari Artsakh. Maksud saya, seperti apa retorika yang dia gunakan waktu itu? Maaf, bukan yang... Sorry? Yes, we saw that even an activist. Ya, kami melihat bahkan seorang aktivis setelah berdebat dengan Pashinyan ditangkap dan pada dasarnya menjadi tahanan politik. Sampai sekarang, kasus pengadilannya masih berjalan. Padahal yang dia lakukan hanyalah mempertanyakan keputusan Pashinyan soal Artsakh dan rakyat Artsakh. Berkali-kali, Pashinyan menyebut mereka sebagai orang-orang yang lari, seolah mereka punya pilihan lain. Tanpa dukungan dari Republik Armenia, Artsakh tidak punya cara untuk mempertahankan hak menentukan nasib sendiri. Mereka benar-benar ditinggalkan tanpa alat dukung apapun. Kontingen penjaga perdamaian Rusia juga tidak punya jalur logistik. Jalur itu ditutup dari sisi Armenia oleh Pashinyan dan dari sisi timur oleh Aliyev. From the eastern side. So there was no real way for Jadi sebenarnya mereka nggak punya cara nyata untuk membela hak mereka sendiri. Mereka juga berperan sebagai pihak penengah. Tapi secara logistik mereka nggak punya kemampuan untuk mempertahankan hak-hak itu. Karena itu Pashinyan terus-menerus menyerang siapapun. Dan seperti yang kita tahu, di Armenia hampir semua orang punya keluarga atau kerabat yang pernah ikut berjuang membebaskan Artsakh atau mempertahankan Artsakh. Tapi sekarang muncul gagasan baru yang lagi-lagi tampaknya datang dari Ankara dan Baku, bahwa Armenia sebenarnya nggak perlu punya angkatan bersenjata yang benar-benar berfungsi. Dulu masa dinas militernya 2 tahun. Tapi pada bulan Oktober, Pashinyan mengumumkan bahwa masa dinas itu dikurangi
jadi 1,5 tahun. Dan langkah itu jelas merupakan bentuk suap politik menjelang pemilu, ditujukan mungkin untuk para orang tua prajurit yang ingin anak mereka cepat pulang. Jadi pada dasarnya, kita sudah melihat serangan terhadap gedung-gedung pemerintahan Artsakh di pengasingan. Negara berusaha menyita gedung-gedung itu. Kita juga melihat kampanye ujaran kebencian di berbagai media, baik yang disponsori negara maupun yang berafiliasi dengannya. Dalam kondisi seperti ini, hal itu sangat kecil kemungkinannya. Dia sangat-sangat dibenci oleh rakyat Armenia. Tapi seperti yang ditunjukkan oleh proses demokratis ini, kadang ada trik sederhana, misalnya mengerahkan tentara untuk datang dan memilih pada jam tertentu, lalu setelah melihat hasilnya, bisa mengurangi kekuasaan di parlemen, hasil itu dibatalkan karena 4% suara dari partai oposisi ketiga yang dia kehilangan itu sangat berarti. Jadi, mereka turunkan 4% itu jadi 3,9996%, lalu hasilnya dibatalkan. Yang jelas merupakan tindakan ilegal lainnya. Bisa jelaskan maksudnya? Saya nggak paham. Bisa jelaskan latar belakang semua ini? Baik, jadi ada semacam ambang batas untuk mencegah terjadinya perbedaan pendapat seperti ini. Kamu tahu kan bagaimana partai-partai kecil di parlemen kadang bisa menghambat jalannya pemerintahan yang efektif karena ada Ada ambang batas minimum 4% yang harus dilewati oleh setiap partai supaya bisa mendapatkan kursi. Kalau perolehan suaranya di bawah itu, ya partai tersebut tidak dapat kursi sama sekali. Oke. Ya, dan kursi-kursi itu kemudian dibagikan lagi sesuai dengan partai berdasarkan persentase partai-partai yang berhasil melewati ambang batas. Jadi dalam sistem ini, 4% yang didapat oleh Partai Armenia Sejahtera, yang awalnya diumumkan oleh Komisi Pemilihan bahwa mereka lolos 4% itu berarti Pashinyan. Itu partai apa ya? It's Times wrote. Namanya Thinyewa. Partai Armenia Sejahtera, Partai Pashinyan. Yes, opposition. This is the smallest Ya, opposition that cleared the threshold ya, according to oposisi. preliminary Ini results. adalah oposisi terkecil yang berhasil melewati ambang batas menurut hasil sementara. Lalu hanya dalam beberapa jam, dan ini juga perlu kita pikirkan, Ketua Komisi Pemilihan Pusat itu adalah mantan anggota partai yang berkuasa. Jadi yang terjadi adalah kalau mereka tahu akan menempatkan seseorang sebagai ketua komisi pemilihan, mereka bilang, kamu keluar saja dari partai kami, nanti kami angkat kamu jadi ketua komisi pemilihan pusat. Setelah itu, hanya dalam beberapa jam mereka merilis hasil baru. Partai Armenia Sejahtera mendapat 3,996%, bukan 4% yang dibutuhkan. Artinya suara mereka akan didistribusikan ulang, dan bagian terbesar akan jatuh ke Pashinyan. Akibatnya, Partai Pashinyan akan mendapatkan 3 dari 5 kursi di parlemen, yang berarti dia akan punya kendali penuh semacam carte blanche atas kepolisian dan juga dalam hal penunjukan hakim konstitusi. Ya, Spet. Apakah ini sudah benar-benar selesai atau masih ada kasus yang sedang berjalan di pengadilan sekarang? Ya, keduanya. Saya rasa ketiga partai oposisi sudah menyatakan bahwa hasil ini tidak sah, dan beberapa di antaranya sudah mengajukan permohonan untuk membatalkannya. Tapi hasil akhir setelah penghitungan ulang dijadwalkan akan diumumkan besok, tanggal 14. Jadi kita masih berada di tahap antara, tapi sekarang sudah jelas bahwa pihak oposisi tidak mengakui hasil ini sebagai sah. Seberapa besar kemungkinan bagi pihak oposisi bahwa penghitungan ulang ini benar-benar akan mengubah sesuatu yang signifikan? Maksud saya, ini kelihatannya seperti detail yang sangat penting dari pemungutan suara ini. Karena bahkan kalaupun hasilnya benar-benar dimanipulasi, kalau partai itu berhasil masuk dan Pashinyan tidak mendapatkan mayoritas penuh, itu tetap hal yang penting. Menurut Anda seberapa besar kemungkinan itu terjadi?
So the recounting is finished, and what they did during the recounting, Penghitungan ulang sudah selesai. Dan selama proses itu mereka menolak 3 hasil, 3 tempat pemungutan suara. Dengan cara itu mereka bisa membuat Partai Armenia Sejahtera keluar dari parlemen. Karena di 3 TPS itu Armenia Sejahtera mendapat cukup banyak suara yang seharusnya membawa mereka ke parlemen. Maksudnya 3 tempat pemungutan suara. You mean 3 polling stations? recounting. Yes, what? 3 polling 3 pemungutan. Ya, mereka stall. Seluruh distrik ditolak. Seperti yang kita tahu, Ahab dan Hinyu. We don't count them at all. Yes, But it's illegal. yeah, it's illegal. Like Ya, tapi itu ilegal. Ya, itu melanggar hukum. Menurut undang-undang, mereka seharusnya mengulang pemilu, entah di TPS itu atau mengadakan pemilu baru sepenuhnya. Tapi yang mereka lakukan setelah penghitungan ulang, suara untuk Partai Armenia Sejahtera justru naik dan jumlahnya cukup untuk masuk ke parlemen. Dan sejak kemarin, mereka mulai membatalkan hasil di 3 TPS. Jadi suara-suara di mana Armenia Sejahtera naik lagi itu dihapus, dan sekarang mereka tidak bisa masuk parlemen. Ini jelas banget permainan kotor yang bisa kita lihat sendiri. Tapi mereka tidak mengumumkan akan ada pemilu ulang atau apapun. Dan bahkan kalaupun nanti ada pemilu ulang, seperti yang saya bilang setelah jam 2 pagi waktu pengumumannya, semua pemilu itu sudah begitu. The elections are it's all. But because we talked about military, I just Tapi karena kita tadi bicara soal militer, saya jadi teringat 2 kasus lain yang juga melibatkan militer. Yang pertama, setelah tempat pemungutan suara ditutup, sekitar 4 jam setelah penutupan, ada video yang menunjukkan tentara masih berada di dalam TPS, masih melakukan pemungutan suara. Bisa bayangkan? Kami punya 2 atau 3 contoh seperti itu. Ada videonya. Dan orang yang merekam video itu adalah seorang jurnalis dari Republik Artsakh. Sebagai hukuman, dia dikirim untuk ikut pelatihan militer selama 25 hari. Ya, bayangkan saja. Lalu ada juga hal lain. Orang-orang yang datang dari Rusia untuk memberikan suara, mereka memang punya hak pilih. Di sana ada polisi militer. Mereka membagikan surat panggilan, memanggil orang-orang itu untuk ikut pelatihan militer selama 25 hari. Bisa bayangkan apa yang mereka lakukan? Emin bosununca guide thermestrang, nomad Russia, nine. Itu magit sour temerkta. Mereka menyebarkan ujaran kebencian. Seluruh sistem ikut menyebarkan ujaran kebencian terhadap orang-orang yang datang dari Rusia, terutama dari Rusia. Karena saya punya teman yang datang dari Kanada, Prancis, Amerika Serikat, Belgia, dari seluruh dunia barat mereka datang ke sini. Beberapa di antara mereka menentang Pashinyan, ada juga yang menentang semua pihak. Tapi kebencian, ujaran kebencian itu, there is fucking kepada yang datang forjik untuk menggunakan hak perdi di Armenia. Dan kalau yang datang tuh laki-laki dan breath dan usianya masuk kategori wajib militer, mereka langsung dikirim untuk plank militer selama 25 hari. Kita sudah melihat hal ini diterapkan, termasuk ancaman dari partai yang berkuasa untuk mengirim orang ke pelatihan militer. Semuanya dimulai tahun 2022, waktu itu ada gerakan besar di jalan, demonstrasi menentang Pashinyan. Mereka bilang, kami akan identifikasi para aktivis dan mengirim mereka. Saat itu pelatihan militernya berlangsung lebih lama, jadi pada dasarnya mereka menjadikan itu semacam hukuman yang menurut pandangan partai berkuasa sah, padahal sebenarnya tidak legal. Jadi kalau kamu ikut aksi oposisi, kamu harus sadar bahwa bisa saja kamu dipanggil untuk ikut latihan militer semacam itu. Selain itu, kamu juga, aku juga dipanggil waktu itu, ingat kan? Iya. Menurutku, langkah yang cukup cerdik ini sebenarnya belum banyak dibahas. Jadi, tempat pemungutan suara seharusnya tutup jam 8 malam. Tapi kalau kamu masih ada di dalam, kamu tetap bisa memilih. Nah, mereka lalu membawa masuk tentara dan para komandan. Di video terlihat jelas, mereka berdiri di samping para prajurit dan mengontrol cara mereka memilih. Jadi mereka melakukan pemungutan suara yang dikendalikan di kalangan militer. Jumlahnya sekitar 65.000 orang. Selain itu, mereka juga menghitung bahwa ini seperti kartu yang mereka pegang.
Kalau mereka merasa hasil itu bisa merugikan, mereka bisa saja membatalkan atau mengabaikannya. Karena sekarang mungkin mereka kehilangan sebagian suara dari beberapa TPS, tapi membatalkan 4% suara dari Partai Armenia Sejahtera dianggap lebih penting bagi mereka. Jadi mereka memutuskan untuk melakukannya dan membatalkan hasil itu. Tapi apakah pembatalan-pembatalan ini dilakukan berdasarkan ketentuan konstitusi atau ini cuma tindakan sewenang-wenang saja? Maksud saya seperti kami tidak menghitungnya. Lalu apa alasan mereka? Mereka pasti memberikan semacam penjelasan, kan? Yeah. For example, for one polling station. Contohnya begini, di salah satu tempat pemungutan suara, ada tentara yang masih berada di sana, bahkan 4 jam setelah tempat itu ditutup. Lalu ada satu lagi yang dibatalkan, kalau tidak salah, kemarin mereka membatalkannya. Karena seperti yang kita tahu, dalam pemilu di Armenia ada 19 partai yang ikut serta. Jadi pemilih mendapat 19 daftar, masing-masing mewakili satu partai. Pemilih mengambil satu daftar dari partai yang ingin dipilih, lalu memasukkannya ke dalam amplop. Misalnya, kalau partai yang ingin dipilih adalah nomor 8, maka daftar nomor 8 yang dimasukkan ke amplop. Nah, di salah satu TPS, daftar nomor 8 itu tidak ada. Jadi orang-orang menerima semua daftar, tapi nomor 8 hilang. Jelas ya penjelasan saya? Karena itulah hasil dari TPS itu akhirnya dibatalkan. Jadi, Yao Sisning, Ame Kudring Wing to list that. Iya, mereka kasih kamu 19 daftar, 19 lembar kertas, tapi salah satu kertasnya nggak ada. They give you 19 lists, 19 papers. One of the papers was not there. In whole elections, like. Di seluruh pemilihan itu, mereka punya nomor 1, 2, 4, 5, tapi nomor 8 nggak ada. Jadi orang yang mau pilih nomor 8 nggak bisa, karena memang nggak ada. Dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa hasilnya ditolak. Ya, terus ada hal lain juga yang agak luar biasa, yaitu ternyata jumlah pemilihnya malah bertambah. Jadi, data yang diumumkan sebelumnya, lalu jumlah pemilih yang terdaftar dan berhak memilih, tiba-tiba dalam satu hari berubah. Mereka bilang, menurut Komite Pusat ada 18.000. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 19.000. Dan mereka menyebutnya daftar rahasia. Daftar rahasia. Belum pernah sebelumnya ada hal seperti ini, tapi kali ini kita juga punya yang disebut daftar rahasia itu. Banyak orang menginteraksi kami data yang tidak dalam daftar database sensitif. Data untuk kita memilih seseorang harus terdaftar dari alam itu lagi. Ya, misalnya ada ratusan orang yang terdaftar di satu rumah, gitu kan? Jadi maksud Anda, terjadi kecurangan substansial dalam pemilu di banyak tingkat berbeda, dan itu adalah berdasarkan menghemat koalisi dan pangkat pemilihan. Yeah, it's irrelevant. Lalu, bagaimana reaksi di Armenia? Maksud saya, kalau pengamatan Anda benar, saya kira banyak orang yang sekarang sangat marah. Menurut saya, untuk partai yang berkuasa, hasil yang realistis mungkin ada di kisaran 20%. Saya sendiri tidak tahu pasti apa yang bisa dianggap realistis. Apakah kita punya indikasi dari survei independen, apa yang diperkirakan, atau apa yang mungkin terjadi? Kalau kita lihat hasil exit poll, jadi setelah pemungutan suara selesai, keluar hasilnya. Dari situ kita lihat ada 4 kekuatan yang mendapat lebih dari 50%, dan civil contract mendapat sekitar 30% atau semacam itu. Menghavervia semacam exit poll. Itu doorstelling. Ya, partainya Pashinyan waktu itu dapat sekitar 30% atau segitulah. Kalau mau, aku bisa cari hasil exit poll-nya. Enggak, ayo kita cari aja. Ada 4 partai, Strong Armenia, Armenian Alliance, Prosperous Armenia, dan Wings of, gimana terjemahannya? Persatuan. Ya, persatuan. Jadi 4 partai itu dapat jauh lebih dari 50%, hampir 60%, atau mungkin 60 lebih. Gampang kok ngeceknya.
Tinggal cari exit poll pemilu Armenia 2026, langsung kelihatan. Dan sebelum konferensi pers orang ini, Nikol Pashinyan, situasinya memang begitu. Partai civil contract lagi turun, sementara 4 partai itu naik semua. Dan keempat partai itu semuanya oposisi. Bisa aja membentuk pemerintahan, kan? Create the government, yes? Ya, Pietz menulis dai. Yeah, the coalition government. But then Ya, pemerintahan koalisi. Tapi lalu proses pemungutan suara berhenti. Setelah itu, orang ini langsung pergi mengumumkan kemenangannya. Dan ketika pemungutan suara dilanjutkan, kebiasaan yang biasanya terjadi itu tiba-tiba terputus. Sekarang kita melihat gambaran yang berbeda, suasana yang berbeda. different image, different painting. And one more question because Dan satu pertanyaan lagi, karena, ya, seperti yang kita tahu, hasil yang bisa kita harapkan itu sangat bergantung pada cara pemungutan suaranya dilakukan. Maksud saya, kalau tidak salah, Armenia menggunakan sistem pluralitas. Jadi saya kira di setiap daerah pemilihan ada beberapa orang yang akan mendapatkan kursi di parlemen. Itu bukan sistem pemenang tunggal, kan? It's not a first past the post system, right? No, it's Four. not like it's just the Bistai 30, and you King Bapi Iferkat. party. But each district Tapi setiap parpol, saya melvis stempel lengkuri yang dikirim parlemen ke setiap konstituensi. constituency. No, it's not working like that. It's just you Nggak begitu caranya. Kamu cukup daftarin partainya, bikin daftar minimal 80 orang, lalu ikut pemilu. 80 people Tapi ya, kita bisa periksa kok. and you go to the elections. But when we can check it, it's Ya, jadi kamu tahu, dalam sistem first past the post, yang biasanya terjadi adalah dua partai besar mendominasi, semacam duopoli. Seperti di Amerika Serikat misalnya, ada Partai Demokrat dan Partai Republik, dan hampir tidak ada partai oposisi yang kuat. Tapi dalam sistem pluralitas, yang bisa kamu harapkan adalah setiap partai mendapat dukungan sekitar 10-30%. Kira-kira seperti itu. Between 10 and 30% or something like that. Tapi Mabes there. Dan Armenia termasuk salah satunya? Iya. it's like if you get 50 and 1. Jadi begini, kalau sebuah partai dapat 50,1% suara, mereka bisa tentu saja membentuk pemerintahan sendiri. Tapi kalau mereka dapat 49% dan ada partai-partai lain yang nggak lolos ambang batas, ya memang ada ambang batas, maka suara mereka persentasenya bisa lebih besar dari yang lain. Karena itu, partai kontrak sipil bisa dapat lebih dari 51% dan bisa membentuk pemerintahannya sendiri. Sekarang yang sedang diperebutkan adalah kalau mereka berhasil mengeluarkan Partai Armenia Sejahtera dari parlemen, mereka bisa dapat mayoritas konstitusional. Tapi kalau Armenia Sejahtera tetap masuk, mereka cuma dapat mayoritas biasa dan nggak bisa misalnya mengubah undang-undang dasar. Jadi mereka nggak bisa seenaknya memutuskan sendiri siapa yang akan jadi kepala kejaksaan. Nah, hal itu bakal bikin mereka kesulitan untuk melakukannya. Tapi kalau kita lihat, kita juga punya presiden dari tahun 2017. Waktu itu, Partai Republik setidaknya di atas kertas mendapat 49,7%. Tapi hanya beberapa bulan kemudian, kekuasaan diambil alih oleh Nikol Pashinyan lewat penggunaan teknologi barat ini. Sekarang, situasinya masih di bawah permukaan. Kita lihat Rusia belum mengakui hasil ini sejauh ini. Mereka bilang akan menunggu hasil akhir, dan tampaknya itu orang right. Kami roti English with this towers. Some the wine my put in the home that. Tam sort of ways back. Seem to be somewhat satisfied. Not somewhat. Sorry to interrupt you. Maaf Maung, bilabar mal negara things alih through to. Report criticized the elections. No. Oh, Okay. there was Ada boltep the world fent hatien to mentally OSA. OSCE. They criticized. Mereka mengkritik penangkapan itu, penggunaan sumber daya administratif, dan hal-hal semacam itu ya. These types of things. Yes. I mean, like, Maksud saya, seperti sebuah struktur kekuasaan, tahu kan? Dengan tentara dan angkatan laut. of those. But one more thing. I mean, Tapi satu hal lagi, maksud saya, dari semua yang Anda ceritakan, kelihatannya Partai Pashinyan sebenarnya sangat tidak populer.
Mungkin memang ada kelompok pendukung yang benar-benar setia padanya. Itu pasti. Tapi bisa dibilang, sekitar 60-70% orang sebenarnya tidak suka dengan apa yang baru saja terjadi. Jadi, apa yang sedang terjadi di lapangan di Yerevan? Maksud saya, bukankah orang-orang marah di jalan? Let me put it in this way. When Pashinyan at 2 a.m. Begini saja saya jelaskan. Waktu Pashinyan pada jam 2 pagi mengumumkan kemenangan dan masyarakat sangat kesal. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Karena pihak oposisi tidak mengorganisir apapun. Jadi mereka kehilangan momen itu. Karena untuk menggerakkan sesuatu dan sekarang mereka menempuh jalur yang sangat legal. Misalnya, kelompok untuk Armenia yang kuat mengajukan permohonan ke Komite Pusat untuk menolak seluruh hasil pemilu. Dan mereka juga akan membawa bukti kecurangan itu ke Mahkamah Konstitusi. Jadi seperti itulah gaya kerja oposisi saat ini. Dan karena itu, di jalanan, kamu tidak akan merasakan seolah ada sesuatu yang sangat tidak sah terjadi di negara ini. Inilah masalahnya. Bukan karena rakyatnya tidak marah, tapi karena gaya para pelaku politik dalam pemilu itu sendiri. Benar. Jadi Lare, kamu juga melihat bahwa secara keseluruhan, Pashinyan berhasil memanipulasi pemilu. Tapi di sisi lain tetap bisa membuat masyarakat tetap tenang? It seems like there is a great need for political organizing. And once you have political organizing on the ground, then you can threaten the power that is ruling you. This opposition, which is this kind of bourgeois nationalist opposition, they have not really done the work on the ground to organize people and also it is very difficult to organize under the conditions of this total control with Pashinyan. He has Dia punya, bisa dibilang, pasukan polisi yang diperkuat dan didukung oleh Amerika Serikat. Dia juga punya undang-undang pengawasan yang sama sekali tidak menghormati privasi siapapun. Dan ada juga sektor pemerintahan yang besar, yang jumlahnya sekitar 300.000 orang dari sektor pemerintahan itu sendiri. Jadi kita memang menghadapi kekurangan besar dalam hal organisasi di tingkat akar rumput. Sebesar kenus memasalah kesesatan imigran Armenians teknik dari dekat sekarang industri lagi pulat pekerja is this kind of industry workers. It's kind of disorganized. The IT sector Kelihatannya agak berantakan. Sektor IT itu mereka nggak terlalu bergantung pada perusahaan asing. Mereka juga nggak benar-benar punya kehadiran langsung di lapangan. Di sisi lain, ada LSM kelas menengah yang dibentuk oleh Uni Eropa. Dan dulu digunakan untuk mendukung orang seperti Pashinyan atau sosok sejenis Pashinyan yang mendorong tujuan geopolitik tertentu. Jadi menurut saya, oposisi sekarang nggak punya keyakinan bahwa mereka bisa menyalurkan kebencian dan kemarahan ini menjadi hasil nyata melawan Pashinyan. Tapi kalau mereka entah bagaimana mendapatkan keyakinan itu, saya yakin mereka akan bertindak dan mengubah situasinya. Nah, mungkin untuk menutup, apa yang tersisa buat kalian berdua dari semua ini? Maksud saya, kalian masih merasa aman di Yerevan dengan pekerjaan yang kalian lakukan? Ya, tahu kan? Kalau mereka menangkapmu, ya mereka menangkapmu. Itu risiko yang dihadapi setiap pembang. They take you. For every dissident, the prison time is very productive time. Waktu di penjara itu sebenarnya waktu yang sangat produktif. Kamu bisa baca banyak buku, lepas dari layar, menulis, dan bermeditasi. Jadi maksud saya, jumlah kami terus bertambah. Entah Pashinyan mau mengakui kenyataan ini atau tidak. Misalnya, kalau kamu ambil satu orang, satu profesor, atau satu aktivis, jumlah kami tetap makin banyak. Karena proyek utamanya adalah menciptakan sesuatu yang anti-Armenia, menghina simbol-simbol kami, agama kami, dan hak-hak kami. Ya, benar-benar terjadi. Presiden Majelis Nasional pernah meludahi seorang warga. Dia bahkan menyuruh petugas keamanan menahan warga itu dan meludahinya. Beginilah cara kebencian seperti ini diciptakan, bahkan tanpa campur tangan organisasi atau LSM seperti kami. Tunggu sebentar. Menurut kamu gimana soal ini? Maksud saya, ini kelihatannya seperti salah satu proyek yang paling antinasionalis yang pernah saya lihat. Seperti proyek antinasional yang sering banget saya temui.
Well, it's not just anti-nation. This is anti. Ya, ini bukan cuma anti bangsa, ini juga anti kemanusiaan, anti demokrasi, dan anti kemenangan Perang Dunia Kedua. Maksud saya anti terhadap kemenangan atas fasisme. Karena kalau kita pahami apa itu Republik Artsakh, itu adalah sebuah negara yang sedang membangun demokrasi dan mengikuti tatanan dunia yang kita bentuk setelah Perang Dunia Kedua. Saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa kita akan saling berhubungan dengan rasa hormat dan berdasarkan, hak untuk menentukan nasib sendiri. Ya, itu. Dan Republik Artsakh mengatakan, baik, di sini ada Azerbaijan yang melakukan pembantaian terhadap orang Armenia di Sumgait, di Baku, di Maragha, dan di tempat-tempat lain. In Maragha and elsewhere, and Armenia said we become independent. Dan orang-orang Armenia bilang, kami akan menjadi negara merdeka lewat aturan tatanan dunia dan membangun negara yang demokratis. Sementara itu, Artsakh sudah berganti sekitar 5 presiden. Mereka punya cabang-cabang kekuasaan yang berdiri sendiri. Prosesnya berjalan terus, dan di parlemen pun ada berbagai lapisan, bukan cuma satu partai saja. Sedangkan Azerbaijan berbeda. Mereka membangun sistem yang bersifat diktator. Mereka mereview para links dari Glenpunurchili for Bershrain Pelinchuan, seperti orang-orang Talish. Numisork lesgin to the Tubrate. Rematters Gavwursi Gapur toward Glad Granidos and the Siskursuan. The same family is on the power. And then came this man who's. Lalu datanglah seorang pria bernama Nikol Pashinyan. Dan dia berkata, baik, saya akan mengakui 12.000 km persegi demokrasi ini sebagai bagian dari negara diktator yang tidak menghormati hak-hak minoritas dan tidak menghormati tatanan dunia. Dan kalau Anda perhatikan, simbol Azerbaijan sekarang adalah kepalan tangan dari logam. Saya tidak tahu apakah Anda sudah melihatnya atau belum, tapi mereka sedang membuat patung-patung di seluruh Artsakh dengan simbol kepalan tangan logam itu. Tidak ada supremasi hukum, tidak ada tatanan dunia, yang ada hanya kekuatan tangan. Kalau seseorang dipukul yang berlaku. Jadi dalam hal ini, maaf. Saya cuma ingin menambahkan pada poin Anda bahwa Azerbaijan seperti yang kita lihat telah sangat diuntungkan lewat berbagai kontrak pertahanan dengan Ukraina, Amerika Serikat, NATO, Turki, dan juga Israel. Perannya benar-benar meningkat berkat serangannya terhadap hak penentuan nasib sendiri rakyat Artsakh. Silakan lanjutkan. Dan sekarang kamu tahu, Pashinyan bukan cuma menyerahkan Artsakh, tapi juga menyalahkan leluhur saya, keluarga saya, yang jadi korban genosida di Armenia Barat. Sekarang dia menuduh leluhur saya sebagai penyebab genosida itu. Pashinyan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Erdogan. Bayangkan saja kalau ada Perdana Menteri seperti Netanyahu atau siapapun yang menyalahkan korban Holocaust. Seolah-olah mereka bilang, kamulah penyebab Holocaust terjadi. Nah, itulah yang bermitilakukan Pashinyan sekarang. Pada tanggal 24 April, hari Betritan Genosida, Paimbas Paras dari Terry Motodak remain sendiri dan sedang berstatus genosida itu. Armenians were the fault of the genocide. And again, back to the point of the. Dan sekali lagi, kalau kita kembali ke soal humanisme dan tatanan dunia, ini bukan cuma masalah atau isu tentang kebangsaan Armenia, tapi ini masalah seluruh planet ini. Bagaimana kita akan saling memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat? Apakah kita akan mencegah terjadinya genosida atau justru menyalahkan para korban? Ya, menyalahkan korban. Misalnya di Azerbaijan, mereka menghancurkan gereja-gereja Armenia. Dan di sini, para pejabat bilang, itu wilayah mereka, mereka boleh melakukan apa saja. Bisa dibayangkan? Di sana sedang terjadi genosida budaya. Itu sama saja seperti kalau seseorang bilang, di Rwanda, Hutu membunuh Tutsi. Itu wilayah mereka. Jadi mereka boleh melakukan apa saja. Menurut saya, ini benar-benar situasi yang gila. Terutama karena kita diminta untuk percaya bahwa semua ini baik-baik saja, dan kita diminta untuk percaya oleh Uni Eropa bahwa Armenia adalah mercusuar demokrasi, dan bahwa demokrasi menang hanya karena semua orang bersatu melawan Rusia. Itu benar-benar tidak masuk akal. Saya sungguh khawatir, Armenia mungkin tidak akan keluar dari proses ini sebagai Armenia lagi,
Karena kelihatannya negara itu sendiri sedang dipersiapkan untuk dibubarkan, melihat arah yang sedang terjadi sekarang. Saya berharap saya salah, tapi ini tampak sangat berbahaya. Baik, 1 menit saja untuk masing-masing. Hovhannes dulu, lalu Narek. Hovhannes first and then Nare. I would just want to say that Saya hanya ingin mengatakan, apapun hasil yang didapat Pashinyan dalam pemilu nanti, kami tidak akan merasa kalah. Karena perjuangan ini bukan dimulai oleh kami, dan juga tidak akan berakhir dengan kami. Dan rasanya sungguh menyenangkan bisa berjuang melawan rasisme dan fasisme. Fight against racism and fascism. Baiklah, To your point, I think it's very also important to acknowledge. Menanggapi hal itu, saya juga ingin menekankan bahwa penting sekali untuk mengakui bahwa niat-niat seperti ini juga disuarakan oleh otoritas Iran. Mereka berulang kali menyampaikan kekhawatiran tentang perubahan perbatasan, mulai dari Presiden Raisi, para penasihat senior, hingga mendiang Ayatollah Khamenei. Mereka menilai bahwa dengan dalih ekonomi dan kemakmuran, ada upaya dari Amerika Serikat dan para sekutunya untuk mendominasi wilayah Kaukasus Selatan. Memang kompok demokrasi di Armenia dan mereka bisa apa yang disebut sebagai perbatasan dari perbatasan secara internasional. Ya, betul internasional. Kekari tidak pernah garis merah hormati. Iran bersekali karena hal itu sangat penting bagi Armenia. And Iran will win because that is also very important for Armenia. And we didn't get to cover the Iranian aspect at all. kita belum sempat membahas soal Iran sama sekali. Kita akan bicarakan itu di episode berikutnya. Tapi saya ingin berterima kasih kepada kalian berdua. Bagi yang ingin mengikuti kalian, kemana mereka harus pergi? Armenia. Semua orang, ikuti mereka di Armenia. Dan jangan lupa daftar juga. Sekarang, apakah ada tempat di mana orang bisa menemukan kalian dan karya kalian? Place to find you, your work. We have a Facebook page. Kami punya halaman Facebook, halaman Instagram, dan juga Substack yang baru saja kami mulai. Jadi nanti saya kirimkan tautannya supaya kalau ada yang mengikuti kegiatan LSM kami dan memantau perkembangan soal fasisme, represi, dan situasi hak asasi manusia di Armenia, mereka bisa mengikuti dari sana. They can follow that. Teman-teman semua after di stack deskripsi pada ini. Nare Hovhannes. Ima for its community TED. Vai, it is saying Winkham. Use Lily.